Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Farmayala, NIM 210650229, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan melengkapi tugas pertemuan materinya, yaitu mengenai etika bisnis. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai etika dan norma dalam bisnis. Yang pertama kita membahas mengenai etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Namun, etika itu sendiri ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang sering pula disebut dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Salah satu contoh etika dalam bisnis ialah mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, melingkupi konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Para pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya sampai di lingkup masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Adapun macam-macam norma yang meliputi, yaitu yang pertama norma khusus. Norma khusus yaitu aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi khusus atau tertentu. Contohnya aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja, seperti jam masuk, cara kerja, pakaian seragam, dan sebagainya. Yang kedua itu ada norma umum, yaitu aturan yang berlaku yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Adapun macam-macam norma umum yang meliputi, yang pertama yaitu norma sopan santun. Norma sopan santun adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua yaitu norma hukum. Norma hukum itu sendiri adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat, karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan serta seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Yang ketiga itu ada norma moral. Norma moral itu sendiri yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dari norma umum lainnya, yaitu yang pertama, kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Yang kedua, norma moral tidak ditetapkan atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral juga norma hukum merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum, norma moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat, yang karena itu mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu yang oleh beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip etika dan perilaku dalam bisnis. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Menurut Sonnecker tahun 1998, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya.
tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga yaitu jujur dalam hubungan kerja inter dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan, yang dimana prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau pengusaha agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya. Nah, setelah kita membahas apa itu prinsip dan etika, selanjutnya kita akan membahas perilaku bisnis. Pengertian perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku itu adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi 2, yakni bentuk pasif dan bentuk aktif. Nah, pengertian bisnis itu sendiri adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris itu business, yang arti kata dasar busi yaitu sibuk, dan dalam kata konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, perilaku bisnis adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha jual beli baik barang maupun jasa. Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu cara mempertahankan standar etika bisnis. Cara-cara untuk mempertahankan standar etika bisnis dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik adalah suatu catatan tentang standar perilaku dan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik adalah suatu catatan tentang standar perilaku serta prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Topik-topik yang ada pada suatu kode etik biasanya memuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada ketulusan hati secara fundamental dan ketaatan terhadap hukum. Yang kedua, kualitas serta keamanan produk. Yang ketiga, kesehatan serta kemampuan tempat kerja. Yang keempat, ada konflik kepentingan. Yang kelima, praktik dan latihan karyawan. Yang keenam, praktik pemasaran dan penjualan. Yang ketujuh, keamanan atau kebebasan. Yang kedelapan, kegiatan berpolitik. Yang kesembilan, laporan finansial. Yang kesepuluh, hubungan dengan pemasok. Yang kesebelas, penentuan harga, pengajuan rekening dan kontrak. Yang ke-12, jaminan dagang atau informasi orang dalam. Yang ke-13, pembayaran untuk mendapatkan bisnis. Yang ke-14, perlindungan lingkungan.
15. Informasi. Cara berikutnya yaitu jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Selanjutnya, lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan, setiap etika sangat bergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip moral dan nilainya adalah jaminan terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Selanjutnya yaitu adakan pelatihan etika. Workshop yaitu alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Selanjutnya, lakukan audit etika secara periodik. Audit adalah cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Selanjutnya yaitu pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku. Tidak hanya aturan, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja memperbolehkan orang untuk Selanjutnya yaitu pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku. Tidak hanya aturan, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja memperbolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Selanjutnya, hindari contoh etika yang tercela setiap saat, serta etika diawali dari atasan. Atasan harus memberikan contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. Selanjutnya, ciptakan budaya yang menekan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting. Tujuannya untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan menerima aspirasi untuk memperbaiki perubahannya. Ciptakan budaya yang menekan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting. Tujuannya untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan menerima aspirasi untuk memperbaiki perubahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Berikut ada 5 macam pertanggungjawaban perusahaan yang mencakup hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan. Maksudnya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ronald J. Ebert, semua kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, penggajian, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert ada 2 kategori, yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, serta memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Menurut Ronald J. Ebert, ada 4 hak pelanggan. Yang pertama yaitu hak mendapatkan produk yang nyaman dan aman. Yang kedua, hak mendapatkan informasi segala aspek produk. Yang ketiga, hak untuk didengar. Yang keempat, hak memilih apa yang akan mereka beli. Sementara itu, menurut Zimmerman, hak pelanggaran yang harus dilindungi meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada hak keamanan, yang kedua hak mengetahui, yang ketiga hak untuk didengar, yang keempat hak atas pendidikan, yang kelima hak untuk memilih. Tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor yaitu menyediakan imbal hasil atas investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan setepat mungkin. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya dalam menyediakan lahan pekerjaan. Setelah kita membahas ada 5 tanggung jawab perusahaan sebelumnya, maka berakhirlah pembahasan materi kita pada kali ini. Apabila ada salah dan janggal dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.